Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ahlil fadli wal karamat. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli ni'mah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqq. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa biha nubu'asyu insyaallah ta'ala minal aminin. Qad qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kapan bersyukur? Ala kulli hal, atas segala keadaan. Wa fi kulli hal, di dalam setiap keadaan. Wa ala kulli nikmah, dan apapun kenikmatan. Berdasarkan kalimat-kalimat ini, sejatinya kalaupun kita kena musibah, alhamdulillah. Kalaupun kita kehilangan, alhamdulillah. Kalaupun barangkali kesedihan, tetap alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka Allah kemudian menganggap yang bersangkutan ridho dengan takdir Allah. Dan sebaik-baik hamba Allah adalah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabi utusan, dan juga Islam sebagai agamaku. Inilah yang terbaik. Ada sahabat bertanya kepada Nabi. Permintaannya, ya Rasulullah, beri aku nasihat. Nasihat yang singkat, padat, dan aku tak akan bertanya nasihat ini kepada selain engkau. Maka Nabi pun kemudian bernasihat yang singkat dan padat. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku iman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka orang sahabat ini itu saja pegangannya. Iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah makna adalah teguh pendirian dalam ketaatan kepada Allah. Patuhnya kita kepada Allah bukan musiman tapi berkelanjutan. Patuhnya kita dalam ibadah kepada Allah bukan kadang-kadang tapi berkelanjutan. Alhamdulillah ala kulli hal. Sekarang jamaah yang hadir ini pasti adalah jamaah yang istiqomah. Kalau ditanya bapak-bapak, dulu 10 awal Ramadan, apakah sesedikit ini atau lebih banyak dari ini? Lebih banyak. Mana mereka yang lain istiqomahnya sudah teruji? Maka dahsyat Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 bahwa ada yang dahsyat pada sifat istiqomah. Seiring sejalan dengan hadis tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Kemudian mereka istiqomah. Apa yang terjadi sudah istiqomah? Teguh pendirian, tetap dalam ibadah, bukan musiman. Maka yang terjadi adalah Allah turunkan kepada malaikat-malaikat. Ngapain? Dan mengatakan kepada mereka itu, la takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut, engkau jangan berduka. Dan diberi kabar gembira tentang surga yang sudah disiapkan bagi mereka. Makna turun kepada mereka malaikat itu kadang-kadang kita melihatnya secara bagaimana mungkin bisa jadi. Bukankah hanya nabi-nabi yang turun pada malaikat mereka melihatnya? Iya. Kalau para nabi maka mereka berbincang dengan para malaikat adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita manusia kadang-kadang kita menyadari ada malaikat tapi kadang-kadang kita lupa dan alpa. Malaikat itu pasti adanya, waskat,
pengawasan malaikat. Di sisi kiri kita, kanan dan kiri ada yang mencatat, namanya Raqib dan Atid. Dan juga nanti di akhirat jadi persaksian di hadapan Allah tentang kita. Ada kisah sederhana tentang malaikat yang turun kepada nabi-nabi. Dahulu ada seorang nabi Allah, namanya Ibrahim alaihissalam. Punya umat, punya jamaah, satu orang. Dan Nabi Ibrahim ini biasa bertemu dengan Israel. Seorang umatnya ini rupa-rupanya minta izin besok akan menikah. Maka Nabi Ibrahim senang dapat kabar besok menikah. Tak lama kemudian datanglah berkunjung malaikat maut Israel dan menyampaikan kabar, kau punya teman itu, kau punya jamaah itu besok juga akan meninggal. Tersentaklah perasaan Ibrahim, saya punya teman karib sekaligus pengikut dan umat ini menikah besok juga akan meninggal dunia. Wah, bagaimana ini? Tapi rupa-rupanya Masya Allah, besok tidak jadi meninggal. Umurnya bertambah sampai 70 tahun lagi. Akhirnya kemudian sesuai sekian lama ditanyakanlah Ibrahim kepada malaikat tentang kenapa si fulan kau bilang meninggal dahulu malah sampai 70 tahun kemudian. Maka jawabnya adalah bahwa dia itu pulang dari tempatmu bersedekah 7 dirham. Dan Allah berkehendak umurnya yang harusnya berakhir hari itu, tapi karena pagi hari dia bersedekah 7 dirham, Allah tambahi setiap 1 dirhamnya 10 tahun. Kali 70 tahun. Dan ini terjadi berangkat daripada istiqomah. Artinya dia beramalnya bukan musiman, tapi bisa dikatakan sesuatu yang sangat rutin dan biasa dilaksanakan. Jadi istiqomahlah. Yang saat ini kita Ramadan rajin berpuasa, lewat Ramadan tetap juga berpuasa. Namanya puasa Syawal, namanya puasa Senin Kamis. Yang selama Ramadan kita rajin mengaji, Ramadan berlalu, kira-kira masih mengaji. Itu yang utama. Selama Ramadan kita bersedekah, tetap juga bersedekah. Nanti Ramadan tetap bersedekah. Insya Allah ada makna yang luar biasa. Nah, kisah Ibrahim tadi yang mendapatkan sahabat tambah usia 70 tahun karena berkah sedekah 7 dirham, itu si sahabat tidak tahu. Tapi Nabi Daud alaihissalam punya teman karib juga. Teman karibnya ini dapat kabar berita bahwa usianya 50 hari lagi. Dapat cerita dari yang namanya malaikat maut juga temannya Nabi Daud alaihissalam. Maka kemudian si teman ini tentu bahwa 50 tahun akan meninggal dunia akan beramal sebaik-baiknya. Sama juga kita meninggal 30 hari lagi. Pasti kita setiap hari taat ibadah luar biasa, istiqomah ibadah. Takutnya nanti habis waktu meninggal dunia. Maka si sahabat Nabi Daud ini juga tahu 50 hari meninggal. Hari ke-50 datanglah dia membawa makanan terbaik, terenak untuk ketemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Insyaallah kurang lebih ini makanan terbaik untuk perpisahan karena saya sudah meninggal, kata kabarnya ajalnya. Namun dalam perjalanan sang sahabat ini kemudian melihat ada fakir miskin yang kelaparan. Dia timbang-timbanglah dalam hati. Kayaknya Nabi Daud makanan enak sudah biasa karena dia seorang raja. Tapi kalau fakir miskin makanan enak jarang dia dapati. Dia sedekahkanlah kepada si fakir miskin ini makanan terenak tadi. Kemudian ketemu Nabi Daud dan menyampaikan, tadinya saya bawa hadiah untuk makanan paling enak sebagai perpisahan karena saya mau meninggal hari ini. Tapi kemudian Nabi Daud bertertawa dan menyatakan, karena sedekahmu kepada fakir miskin tadi, makanan terenak yang kau katakan itu, Allah tambahi umurmu 50 tahun lagi. Tara jadi mati hari ini karena sedekah. Maka Masya Allah, luar biasa. Jadi istiqomah itu dahsyat. Istiqomah itu hebat. Dengan istiqomahlah orang mendapatkan husnul khotimah. Kalau tidak istiqomah, bisa-bisa suul khotimah. Maka husnul khotimah itu didoakan selalu di dalam salat kita. Diminta 3 hal dalam sujud kita. Ya muqallibal qulub wa ya muhawwilul hal ihdi qulubana wa ahwil sanil hal. Itu yang diminta. Hati yang tetap dalam taat kepada Allah apapun keadaannya. Yang kedua, taubat sebelum wafat. Nas'aluka taubatan qabla al-maut. Itu minta dalam sujud kita. Dan yang ketiga, nas'aluka husnul khotimah. Aku minta Allah dapat husnul khotimah. Minta doa sama Allah dalam sujud terakhir. Apakah penting doa ini? Penting sekali. Dahulu ada seorang dikisahkan, seorang ini punya saudara, tapi masing-masing beda dunia. Yang satu dunianya bisa dikatakan anak masjid, yang satu anak dugem. Anak dunia-dunia naik klaim. Padahal mereka adik kakak. Sang kakak ini di masjid senang selalu,
Si Ade bisa dikatakan di naik klub sudah lama-lama begitu rupa. Nah pada satu malam dua-duanya rupa-rupanya mendapatkan inspirasi, yang satu sesat, yang satu benar. Si kakak yang di masjid ini berpikir, kayaknya di masjid begini ingin cari variasi. Sebagaimana adik saya di tempat sana di naik klub, kayaknya sekali-sekali bagus juga nikmati. Kan besok bisa taubat. Jadi orang soleh kadang-kadang berbuat maksiat, itu gosokan setan di dalam dia adalah besok bisa taubat. Maka kemudian malam itu si kakak pun pindah dari masjid ke tempat maksiat yang biasa adiknya di sana. Si adik pun demikian berpikir pada malam itu, saya sudah maksiat berdosa banyak. Indahnya kakakku dia selalu di masjid, ahli taat, ahli taubat. Saya pun ingin bertaubat. Sudah terlalu banyak dosa maksiatku. Malam itu juga mereka berpindah tempat. Si kakak yang tadinya ahli masjid, karena tidak istiqomah, tergoda untuk maksiat dengan harapan besok bisa taubat, dia pindah tempat. Si ada yang tempat maksiat pindah tempat juga ke tempat masjid. Malam itu mereka menikmati dunianya. Si adik menikmati dunia taubatnya, ingin kembali ke hadirat Allah sebaik-baiknya. Si kakak menikmati juga rupa-rupanya maksiatnya dengan harapan besok bisa taubat. Malam itu terjadilah gempa dahsyat, meninggallah dua-duanya. Maka si kakak yang tadinya ahli taat meninggal dalam sul khatimah. Si adik yang tadinya maksiat meninggal dalam taubat. Dan ini dahulu pernah terjadi dalam banyak kejadian. Seorang Bal'am bin Ba'ura, dahsyat, hebat, ilmunya banyak, muridnya luas, sampai dikatakan bisa terbang diantaranya. Tapi Bal'am bin Ba'ura berakhir su'ul khatimah. Ada lagi Barsiso, seorang ulama yang hebat, ilmunya banyak, umatnya banyak, pengikutnya juga banyak, berakhir di dalam keadaan husnul khotimah, bukan husnul khotimah. Bahkan seorang yang hafiz Al-Quran pun juga bisa berakhir husnul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz Haryanto Fernandes cerita, dia pernah punya mahasiswi yang hafal 15 juz. 15 juz dia hafal. Tapi berakhir kemudian si mahasiswi ini pacaran di Sulawesi sana, dihamili sama pacarnya, akhirnya kemudian pindah agama, murtad, kemana hafalannya? Sul khotimah ujungnya. Dahulu pun ada sahabat Nabi yang demikian adanya. Ada mujahid namanya Abdah bin Abdurrahman. Dia hafiz Quran, soleh, zuhud. Tapi suatu masa dia melihat cantiknya wanita Romawi. Dengan rambutnya yang pirang, matanya yang biru, kulitnya yang putih. Dia kemudian berkirim surat, wahai perempuan, bagaimana cara supaya aku bisa memilikimu? Maka dijawab oleh si perempuan dalam surat, datanglah kemari, aku akan ada di pangkuanmu. Dia pun pindah agama, murtad. Abdah bin Abdurrahman kemudian suatu masa ketangkap. Dan ditanya, engkau dulu seorang hafiz Quran, kenapa bisa terjadi demikian? Engkau begini adanya. Coba sebutkan apa yang kau hafal dari Al-Quran. Katanya yang dia hafal satu ayat dari surah juz 14, satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka berharap, orang kafir berharap, andaikan mereka dulu adalah muslim, tapi dia sudah murtad dan kafir. Maka inilah pentingnya kita selalu minta sama Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, beri kami rezeki untuk istiqomah. Beri kami rezeki istiqomah. Dengan istiqomah insyaallah berakhir husnul khotimah. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita jaga istiqomah kita dengan rajin ibadah, tetap rajin mengaji, tetap rajin puasa, tetap kunjungi masjid ini, ramaikan masjid kita, ramai sebagaimana saat ini. Kalau sekarang mungkin isaknya ramai luar biasa, nanti berlalu Ramadan, tiba Syawal, tetap juga ramaikan. Jangan kemudian hilang dari masjid-masjid. Ramadan sudah akan berlalu, tapi istiqomahnya kita, insya Allah orang istiqomah akan mendapatkan husnul khotimah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.